Alur cerita, rahasia, pijatan pembantu di rumah. Halo sahabat cerita, hari ini aku ingin membagikan kisah yang cukup berkesan dalam hidupku. Jangan lupa bantu like dan share cerita ini agar admin makin semangat bikin kisah menarik lainnya. Semua ini dimulai ketika aku dan istriku, Livia, memutuskan untuk mencari asisten rumah tangga yang bisa membantu kami di rumah. Kami berdua bekerja di luar kota dan seringkali pulang larut malam. Rumah kami memang tidak besar, tapi cukup untuk membuat siapapun betah tinggal di dalamnya. Setelah beberapa minggu mencari, akhirnya datanglah seorang perempuan muda bernama Laras. Usianya sekitar 23 tahun, tampak sederhana tapi cekatan. Dia datang melalui kenalan dari tetangga kami yang sudah lebih dulu memakai jasanya. Livia menyambutnya dengan ramah. Seperti biasa, istriku memang orang yang hangat terhadap siapapun. Laras mulai bekerja sekitar pertengahan bulan itu. Hari-hari awal aku tidak terlalu memperhatikan karena aku sibuk dengan urusan kantor dan proyek yang tak ada habisnya. Tapi Livia sering bercerita kalau Laras rajin dan tidak banyak bicara. Dia tahu waktu, tahu tempat, dan cepat belajar. Dalam waktu singkat, dia sudah terbiasa dengan ritme rumah kami. Satu hari, aku merasa tubuh ini seperti kehilangan energi. Kepala berat, tenggorokan sedikit sakit, dan tubuh seperti dililit dingin. Aku pun izin tidak masuk kantor. Livia sudah lebih dulu berangkat pagi-pagi, seperti biasa. Hari itu, aku hanya ingin tidur dan istirahat total. Sekitar pukul 10 pagi, suara langkah pelan terdengar di luar kamar. Pintu kamar kami biasanya tak pernah dikunci, kecuali saat malam hari. Mungkin Laras berpikir kamar itu kosong seperti biasanya. Saat pintu terbuka perlahan, aku yang tengah berbaring langsung menoleh. "Oh, maaf, Pak Raihan, saya kira Bapak sudah ke kantor," ucapnya tergagap. Dia langsung ingin mundur dan menutup pintu. Aku menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, Laras. Masuk saja. Saya memang izin hari ini. Lagi enggak enak badan." Laras tampak canggung, tapi kemudian masuk sambil membawa alat pel dan lap pembersih. "Kalau begitu saya pel pelan-pelan aja, Pak, biar enggak ganggu." Aku hanya mengangguk. Dari tempat tidur, aku memperhatikan geraknya. Tidak ada maksud apa-apa awalnya. Tapi dalam diam, aku menangkap sesuatu. Sikapnya tenang, bahkan saat tahu aku ada di kamar, dia tetap bekerja seperti biasa. Tak ada gestur berlebihan atau sikap sok akrab. Sesekali dia bertanya soal kondisi badanku. "Masuk angin, Pak?" tanyanya sambil menyapu sudut ruangan. Suaranya lembut. "Mungkin, kayak nggak ada tenaga gitu." "Oh, biasa saya bantu kerokin Bapak di kampung dulu," ucapnya. Aku hanya tersenyum. "Oh ya, kamu bisa?" Dia mengangguk. "Bisa, Pak. Dulu sering bantuin ayah juga." Hari itu, obrolan kami hanya sebatas itu. Tapi entah kenapa, sejak pertemuan di kamar itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Aku jadi lebih sadar akan kehadiran Laras. Senyumnya yang biasa saja kini terasa berbeda. Geraknya yang sederhana mulai tampak menenangkan. Malamnya, saat Livia pulang, aku hanya diam. Tidak menceritakan apapun. Bukan karena ada yang harus disembunyikan. Hanya saja, aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan mudah. Sebuah perasaan yang baru mulai tumbuh, samar, namun nyata. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Aku mulai kembali bekerja seperti biasa, meskipun tubuh ini belum sepenuhnya pulih. Sejak hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Perasaan aneh yang tidak bisa aku kendalikan. Perasaan yang datang setiap kali aku mendengar suara Laras di dapur atau saat dia menyapu halaman. Aku mencoba untuk menepis pikiran-pikiran itu. Bagaimanapun juga, Laras hanya seorang asisten rumah tangga yang bekerja dengan jujur dan sopan di rumah kami. Tapi mungkin karena suasana rumah yang tenang, atau karena kesibukan Livia yang semakin padat, bayang Laras perlahan-lahan mengisi celah yang seharusnya tidak kosong. Hari Sabtu itu, Livia harus berangkat lebih pagi dari biasanya karena ada pelatihan di luar kota. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah. Ini bukan hari pertama Livia keluar kota, tapi kali ini entah mengapa suasana rumah terasa jauh lebih sepi. Hanya aku dan Laras. Sekitar pukul 10 pagi, aku duduk di sofa ruang tamu dengan televisi menyala, namun tak benar-benar kutonton. Laras datang dari arah dapur sambil membawa ember kecil dan kain pel. Dia tampak terkejut melihatku yang masih bersantai. "Pak Raihan belum keluar?" tanyanya sopan. Aku menggeleng. "Enggak, Ibu keluar kota, jadi saya santai di rumah aja." "Oh, saya kira Bapak ikut juga," ucapnya sambil meletakkan ember di pojok ruangan. Aku hanya tersenyum kecil. Satu hal yang membuatku kagum pada Laras adalah caranya membawa diri. Ia tidak pernah terlihat ingin mencuri perhatian. Tapi justru karena itu,
Aku malah semakin memperhatikannya. Laras tidak pernah memakai riasan berlebihan. Bajunya selalu sederhana, bahkan cenderung polos. Tapi ada aura tenang yang membuat suasana bersamanya terasa nyaman. Saat dia mengepel dekat sofa tempatku duduk, aku secara spontan bertanya, "Laras, kamu bilang waktu itu bisa kerokin ya?" Dia menghentikan gerakannya. "Iya pak, bapak masih belum enak badan." Aku mengangguk pelan. "Masih agak pegal-pegal, mungkin kecapekan." Laras tampak ragu sejenak. "Kalau bapak enggak keberatan, saya bisa bantu. Tapi biasanya saya kerokin orang rumah, belum pernah majikan sendiri." Aku tertawa kecil. "Anggap saja saya bukan majikan. Saya butuh bantuan aja." Dia pun mengangguk, "Kalau gitu, biar saya beresin ini dulu ya, Pak." Beberapa menit kemudian, aku sudah duduk di kamar, melepas kaos, sementara Laras datang membawa minyak kayu putih dan koin. Dia masuk dengan langkah tenang, sedikit gugup, tapi tetap menjaga sikap profesionalnya. "Maaf ya, Pak, nanti agak sakit sedikit," ucapnya sebelum memulai. Tak lama kemudian, dia mulai mengerok punggungku dengan gerakan teratur. Dingin minyak menyentuh kulit, lalu digantikan dengan panas yang timbul dari gesekan koin. Aku menahan napas beberapa kali karena rasa perih yang lumayan menusuk. Tapi secara bersamaan, ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. "Bapak capek banget ini, punggungnya merah semua," katanya sambil terus bekerja. Aku tersenyum samar. "Iya, mungkin karena akhir-akhir ini kurang tidur." Kami terdiam beberapa saat. Hanya suara gesekan koin dan napasku yang terdengar. Saat itu aku merasa bahwa Laras memiliki ketulusan dalam setiap gerakannya. Tidak hanya bekerja untuk uang, tapi juga ada empati di baliknya. "Terima kasih ya Laras," ucapku pelan saat dia menyelesaikan bagian terakhir. "Sama-sama Pak. Kalau Bapak merasa lebih enak, saya senang," jawabnya sambil menutup botol minyak. Aku menoleh perlahan ke arahnya. "Kamu pernah ikut kursus atau gimana? Kok pijatannya enak juga?" Dia tersenyum, agak malu. "Dulu waktu SMA pernah bantu-bantu di tempat terapi tradisional, Pak. Jadi sedikit banyak belajar dari situ." "Wah, pantes. Rasanya profesional banget," Laras tertawa kecil. "Bapak bisa bilang gitu. Saya jadi malu." Saat dia keluar dari kamar, aku hanya bisa duduk diam. Ada rasa lega di tubuhku, tapi justru perasaan lain yang makin kuat di hati. Aku tahu ini berbahaya. Tapi sejak pagi itu, kedekatan kami perlahan berubah. Bukan hanya karena pijatan atau keramahan, tapi karena kehadiran seseorang yang mengisi kekosongan yang tak pernah kuakui sebelumnya. Sejak Laras mengerokku hari itu, hubungan kami berubah secara perlahan, bukan secara kasat mata, tapi terasa di bawah permukaan. Ada jeda-jeda diam yang lebih panjang, ada pandangan yang cepat dialihkan, dan kadang senyum yang terlihat lebih lama dari biasanya. Aku tahu, ada sesuatu yang tumbuh, dan yang lebih penting, aku tahu aku tidak seharusnya membiarkannya tumbuh. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Minggu berikutnya, Livia kembali sibuk. Ia sering pulang malam, bahkan pernah 2 hari tidak pulang, karena harus mendampingi klien di luar kota. Rumah kembali hanya berisi aku dan Laras, 2 sosok asing yang mulai menjadi terlalu akrab dalam keheningan. Pada suatu sore yang gerimis, aku pulang lebih awal dari biasanya. Suasana rumah sepi dan hanya terdengar suara gemericik air hujan dari luar jendela. Laras sedang melipat cucian di ruang tengah, mengenakan sweater panjang warna abu-abu dan celana longgar. Ia tampak kaget melihatku masuk. "Bapak pulang cepat," aku mengangguk sambil menaruh tas kerja. "Hujan, males di jalan, kantor juga lagi sepi." "Oh baik Pak, mau dibuatkan teh hangat?" Aku tersenyum. "Boleh, kalau enggak merepotkan." Dia pun beranjak ke dapur. Aku duduk di ruang tamu, dan beberapa menit kemudian, dia datang membawa cangkir berisi teh panas. Wangi jahe dan sereh langsung menyeruak, membuat tubuh terasa hangat hanya dengan menciumnya. "Terima kasih Laras." Dia hanya mengangguk kecil dan duduk tak jauh dariku, sambil kembali melipat cucian. Aku menatap hujan di luar jendela, mencoba membuang segala pikiran yang melintas, tapi sulit. Semakin aku mencoba menjauh, semakin aku sadar bahwa aku terus mencari kehadirannya. Dalam sunyi rumah, Laras seperti menjadi satu-satunya suara. "Laras," ucapku, nyaris berbisik. Dia menoleh. "Ya, Pak. Kamu betah di sini?" Pertanyaanku sederhana, tapi mengandung banyak hal yang tak kuucapkan. Laras tersenyum. "Sangat, Pak. Ibu baik, Bapak juga. Saya nggak pernah merasa diperlakukan buruk." Aku menunduk, menatap teh yang mulai mendingin. "Kamu tahu kan, kita sekarang jadi agak berbeda." Dia diam. Tak ada jawaban,
Tapi dari caranya menurunkan pandangan, aku tahu dia paham maksudku. "Maaf, Pak. Saya nggak pernah niat bikin suasana jadi begini," katanya akhirnya. "Aku juga nggak pernah niat, Laras," jawabku pelan. "Tapi kita sama-sama tahu, sejak hari itu ada yang berubah." Dia mengangguk pelan. Hujan masih mengguyur di luar. Suara guntur jauh di ujung langit membuat ruang tamu terasa lebih sunyi. Laras meletakkan kain di tangannya dan menatapku. "Bapak orang baik, ibu juga baik. Saya nggak mau merusak apapun yang sudah bapak dan ibu bangun. Saya cuma pembantu di rumah ini. Tapi saya juga manusia, Pak. Manusia yang punya perasaan," lanjutku pelan. Laras menahan napas. Pandangannya sayu. "Kadang saya merasa bersalah hanya karena nyaman berada di dekat bapak. Saya takut terbawa terlalu jauh." Aku menatapnya dalam diam. Perasaanku campur aduk, antara ingin menjaga jarak dan keinginan egois untuk mempertahankan kedekatan ini. Aku tahu batas itu kabur sekarang. Tidak terlihat jelas, tapi keberadaannya tetap terasa. "Kalau begini terus, kita bisa saling menyakiti, Laras." Dia menunduk. "Saya tahu, Pak. Tapi kenapa justru saya merasa lebih dihargai di sini dibanding tempat manapun sebelumnya?" Aku menghela napas panjang. "Karena kamu memang pantas dihargai. Tapi kita tidak boleh salah langkah." Untuk pertama kalinya, Laras menatapku lebih lama. Di matanya, aku tidak melihat kepura-puraan. Yang ada hanya ketulusan, dan barangkali keraguan. "Kalau saya pamit dari rumah ini, Bapak marah nggak?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Rasa sakit menjalar diam-diam, meski aku tahu itu pilihan terbaik. "Kalau itu membuat keadaan kembali seperti semula, mungkin memang harus begitu," jawabku lirih. Laras tersenyum. Tapi senyum itu tidak membawa damai. Itu senyum seorang gadis yang sedang mencoba kuat, sambil patah hati dalam diam. Seminggu setelah percakapan terakhir kami di ruang tamu itu, suasana rumah kembali berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Laras tetap bekerja seperti sebelumnya, cekatan, ramah, dan tenang. Tapi ada jarak baru yang tidak bisa disangkal. Geraknya lebih hati-hati, ucapannya lebih singkat, dan ia lebih sering menghindari tatap mata langsung denganku. Aku menghargai itu, karena aku tahu, seperti halnya aku, Laras juga sedang berjuang mengembalikan batas-batas yang sempat kabur. Livia mulai menyadari sesuatu yang tak biasa. Ia memang cermat, dan aku tahu cepat atau lambat dia akan bertanya. Dan itu terjadi pada suatu malam, saat kami duduk di meja makan setelah seminggu sibuk dengan urusan masing-masing. "Ray, kamu akhir-akhir ini kelihatan agak beda," katanya sambil mengaduk sayur di piringnya. Aku menoleh. "Maksud kamu?" "Nggak tahu, mungkin cuma perasaan. Tapi aku ngerasa kamu seperti ada yang kamu pikirin terus." Aku terdiam sejenak. "Mungkin capek aja, Liv. Kerjaan lagi padat." Dia mengangguk, tapi tak terlihat yakin. Malam itu aku tak banyak bicara. Di dalam kepalaku, pikiran tentang Laras terus mengganggu. Aku tahu semua ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Mungkin memang sudah waktunya sesuatu diakhiri, demi semuanya. Keesokan harinya, sebelum aku berangkat kerja, aku memanggil Laras ke ruang tamu. Ia datang dengan wajah tenang seperti biasa, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia tahu apa yang akan kubicarakan. "Laras, aku mau ngomong sebentar." Dia berdiri di depanku, menunduk sopan. "Iya, Pak." Aku menarik napas dalam-dalam. "Kamu orang yang sangat baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kami semua nyaman dengan kamu di sini. Tapi, aku rasa keadaan sekarang sudah terlalu rumit untuk dilanjutkan." Dia menatapku, lalu mengangguk pelan. Tidak ada air mata, tidak ada kejutan, hanya keheningan dan penerimaan. "Saya juga sudah pikirkan itu, Pak," jawabnya lembut. "Saya tidak ingin ada masalah di rumah ini, apalagi dengan ibu, beliau terlalu baik." Aku mengangguk. "Aku akan bantu carikan tempat kerja baru, tempat yang lebih nyaman, dan jauh dari bayang-bayang ini." "Terima kasih, Pak. Saya juga tidak ingin jadi bayang-bayang bagi siapapun." Setelah percakapan itu, Laras hanya butuh 2 hari untuk membereskan barang-barangnya. Di hari terakhir, saat ia pamit kepada Livia, wajahnya tetap tenang. Livia memeluknya hangat tanpa tahu bahwa pelukan itu adalah akhir dari kedekatan kami yang tidak seharusnya. Saat Laras berjalan ke gerbang, aku mengantarnya dalam diam. Di bawah langit mendung, dia menoleh padaku sekali lagi. "Pak Raihan, terima kasih karena tidak pernah bersikap kasar kepada saya. Saya tahu mungkin ada rasa yang tak semestinya tumbuh, tapi saya percaya kita berdua sudah memilih untuk menghentikannya sebelum semuanya benar-benar rusak." Aku hanya bisa menatapnya. Ada rasa kehilangan, tapi juga kelegaan. "Jaga dirimu, Laras. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang baik." Dia mengangguk.
Bapak juga. Jaga ibu ya. Beliau sangat mencintai bapak. Aku menunduk, tak sanggup menjawab dengan kata-kata. Laras pun melangkah pergi, dan perlahan menghilang di ujung gang. Hari-hari setelah kepergiannya terasa hampa. Rumah memang menjadi lebih tenang, tapi ada bagian dari hatiku yang belum sepenuhnya pulih. Aku tidak menyesali apa yang terjadi, tapi aku belajar sesuatu yang penting, bahwa batas bukanlah untuk dilanggar, melainkan untuk dijaga. Kini, setiap kali senja turun dan cahaya jingga menyentuh jendela rumah, aku teringat pada Laras. Bukan sebagai seseorang yang kusesali, tapi sebagai seseorang yang mengajarkan arti memilih yang benar. Meskipun terasa salah di hati. Livia mungkin tak akan pernah tahu cerita ini. Tapi aku tidak lagi menyembunyikan rasa bersalahku. Sebaliknya, aku menggunakannya untuk menjaga cinta yang selama ini sudah ada di hadapanku, dan hampir kuabaikan. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus bukan datang dari pelarian atau kekosongan, tapi dari keberanian untuk kembali.